Halo para jamaah YouTube yang budiman. Di hari yang cerah ini, si Ucok mau mengirim air isi ulang pesanan customernya. Tiba-tiba hujan turun dari langit. Ya nggak jadi ngantar kan? Heboh, ada air turun dari langit. Ya iyalah, masa dari lubang buaya? Lalu muncul sebuah pertanyaan di benak si Ucok. Apakah ini yang dinamakan hujan? Kenapa bisa ada air dari langit? Siapa yang ngirim air ke atas sana? Dan perasaan saya tidak pernah ada orderan ke atas langit. Nah, sedang asik-asiknya si Ucok bertanya pada dirinya sendiri, RT setempat datang untuk klarifikasi. Hei Ucok, apakah Anda yang ngirim air ke atas langit? Ini jujur saja ya Pak. Kami mewakili Aliansi Galon Sedunia atau AGS tidak pernah menerima pesanan ke atas sana. Dan siapa juga yang akan pesan? Burung. Bukan burung yang itu juga sih, burung yang di atas. Nah, sebelum membahas burung, maksudnya sebelum membahas heboh ada air turun dari langit, mari kita makan dulu dong. Intro. Negara tropis seperti Indonesia hanya memiliki dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasa terjadi pada bulan April hingga September, dan musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Seperti yang kita ketahui, hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan dan bukan sejenis ubi-ubian ya. Berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, es batu, batu es, es dawet. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butiran debu. Maksudnya menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh. Nah, hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Terjadinya hujan dikarenakan ada siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Aneh, bertanya sendiri, jawab sendiri. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di atmosfer, air hujan menyerap gas-gas atmosfer, yaitu gas oksigen, gas nitrogen, dan karbon dioksida. Di samping gas-gas ini, air hujan juga menyerap sejumlah asam nitrat, asam belerang, garam, debu, dan mikroorganisme. Diam lu, dasar hewan berbulu domba. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Di dalam air hujan juga mengandung zat karbon. Zat karbon yang ada pada air hujan berupa silika dan juga fly ash. Silika dan fly ash merupakan zat debu yang mengikat molekul-molekul pada air hingga terbentuklah hujan. Kandungan zat kimia lainnya yang ada pada air hujan adalah asam sulfat. Lalu, manfaat hujan apa untuk kehidupan kita? Kita? Lu kan robot. Aku bukan robot kok. Ya udahlah, terserah. Manfaat hujan salah satunya adalah membantu pertanian. Tanaman padi, sayur, buah dapat tumbuh dengan baik karena apa? Kami tukang beca. Tanaman-tanaman tersebut bisa hidup dan dipanen dengan baik karena adanya air hujan yang mengaliri dan membasahinya. Air hujan sangat diperlukan tanaman untuk dapat melakukan proses pertumbuhan atau fotosintesis. Jika terjadi kekeringan yang panjang, hasil panen bisa saja tidak baik atau malah gagal panen. Manfaat yang kedua adalah kebutuhan hidup manusia. Air hujan yang turun akan masuk dan meresap ke dalam tanah lalu berubah menjadi air tanah. Nah, air tanah tersebut biasanya dimanfaatkan manusia untuk memasak, mencuci, memandikan sapi, termasuk mencuci mulut Anda yang kotor.
Manfaat yang ketiga menjadi sumber energi pembangkit listrik. Berkat adanya peralatan teknologi yang canggih, danau buatan yang menampung air hujan dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi sumber energi listrik atau disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kalau di kampung saya itu namanya PLTA sih. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai air minum. Air hujan tidak dapat diminum secara langsung. Untuk dapat diminum, air hujan perlu melewati tahap pemurnian. Nah, tahap pemurnian ini air hujan ditampung di dalam galon atau di penampungan lainnya. Kemudian air hujan diteliti untuk melihat zat-zat berbahaya apa saja yang terdapat di dalamnya. Proses pemurnian tadi berguna untuk menghilangkan semua zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam air hujan. Nah, setelah melewati proses tadi, air tersebut bisa diminum tanpa harus diminum. Maksudnya tanpa harus dimasak. Manfaat yang terakhir yaitu kelangsungan hidup hutan. Nah, di hutan biasanya hidup pohon-pohon dan hewan-hewan liar. Keduanya membutuhkan air yang cukup agar bisa hidup dan air tersebut didapat dari hujan. Seperti yang kita tahu bahwa peran pohon sangat penting bagi kehidupan kita. Pohon yang menyediakan udara bersih untuk kita hirup. Selain itu, pohon juga membantu menyerap air hujan dan mencegah banjir. Oleh sebab itu, air hujan sangatlah penting untuk membuat hutan tetap lestari. Pesan saya, jagalah lingkungan di sekitar Anda dan buang tempat pada sampahnya. Kebalik, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu. Apa masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.